Pelayan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memakan sisa kue orang kaya itu, tetapi tanpa diduga menemukan sebuah cincin di dalam kue itu. Namun sebelum dia dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dia buru-buru memasukkan cincin itu ke dalam mulutnya. Orang kaya yang membobol itu bertanya kepadanya apakah dia melihat sebuah cincin. Sebagai tanggapan, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Melihatnya menyangkalnya, orang kaya itu mengira cincin itu masih di dalam kue, tetapi dia tidak menemukan cincin itu bahkan setelah dia menghancurkan kue itu. Melihat orang kaya itu pergi, pelayan itu meludahkan cincin itu dari mulutnya dan kemudian dia memikirkan ekspresi gugup orang kaya itu tadi dan menyadari bahwa ini mungkin sangat penting baginya. Jadi dia buru-buru mengusirnya, tetapi tanpa diduga melihat orang kaya itu dan pacarnya berdebat tentang cincin itu. Melihat hal ini, dia buru-buru melangkah maju dan mengembalikan cincin itu kepada orang kaya itu. Dia malah menyeretnya dengan paksa untuk menjelaskan kepada pacarnya. Tak lama kemudian mereka menemukan wanita itu di sebuah restoran. Namun tepat ketika orang kaya itu hendak maju dan menjelaskannya kepada wanita itu, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekat dan mencium wanita itu. Melihat hal ini, dia tidak percaya bahwa pacarnya akan mengkhianatinya, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya dan bergegas untuk memberi mereka berdua pelajaran, tetapi meminta pelayan itu untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar wanita itu marah. Sebagai tanggapan, pelayan itu hendak menolak, tetapi tanpa diduga orang kaya itu sama sekali tidak memberinya kesempatan dan langsung memasukkan cincin itu ke dalam tubuhnya. Orang kaya itu mengira dia hanya seorang pelayan dan tidak akan pernah menolak cincin berharga ini. Kemudian dia tidak menyukai kecerobohan pelayan itu, mengeluarkan kartu banknya dan meminta manajer untuk mengantarnya berganti pakaian terbaik. Tak lama kemudian pelayan itu berdandan dan keluar. Orang kaya itu juga terkesima oleh pelayan yang berdandan itu. Ini juga pertama kalinya ia menatap pelayan itu. Saat itu ia baru menyadari bahwa ia tidak tahu nama pelayan itu. Permisi, siapa namamu? Sarah. Setelah mengetahui nama Sarah, ia mengundang Sarah untuk duduk, tetapi Sarah menolak. Detik berikutnya Sarah benar-benar mengajaknya berdansa dan tindakan keduanya dengan cepat menarik perhatian wanita itu, tetapi orang kaya itu saat itu tidak berniat membalasnya. Bagaimana seorang pencuci piring bisa menari seperti itu? Menurutmu, apakah pencuci piring memang dilahirkan? Apakah mereka belajar untuk itu? Pernahkah kau berpikir bahwa seorang gadis kita juga memiliki impian yang hancur hanya karena kita tidak punya uang untuk dibelanjakan? Sadarilah itu. Pria kaya yang merasa perilakunya salah itu buru-buru meminta maaf kepada Sarah. Dia memarahinya tanpa ampun dan mengembalikan cincin itu kepadanya dan hendak pergi. Pria kaya itu hendak mengejarnya dan menjelaskan, tetapi dia tiba-tiba dihentikan oleh wanita itu. Namun menghadapi wanita yang tidak setia itu, pria kaya itu sama sekali tidak mau memperhatikannya, tetapi wanita itu merampas cincin itu dari pria kaya itu dan dengan paksa berdamai dengan pria kaya itu. Sarah yang melihat pemandangan ini sangat kecewa, tetapi tepat ketika dia hendak pergi, manajer menghentikannya. Manajer itu mengatakan bahwa toko itu kekurangan pelayan dan berharap dia bisa tinggal. Segera 3 bulan berlalu dan Sarah bertemu lagi dengan pria kaya itu di restoran. Pria kaya itu dengan sombong bertanya padanya kue jenis apa itu. Kemudian dia menyodorkan kue itu kepadanya dan memintanya untuk mencicipinya sendiri. Awalnya Sarah ingin menolak, tetapi karena permintaan berulang-ulang dari orang kaya itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat ketika dia hendak mengatakan bahwa kue mereka enak, dia tiba-tiba memakan cincin itu lagi. Orang kaya itu langsung berdiri lalu datang ke belakangnya untuk membantunya melepaskan celemek dan kemudian berdansa dengannya. Ternyata orang kaya itu pergi belajar menari selama 3 bulan. Dia menghilang hanya untuk mengembalikan kesannya di benak Sarah. Pada akhirnya Sarah berhasil tersentuh olehnya.